Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pelajaran praktikum akuntansi keuangan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum. Bersama saya, Ainur Rohmah, dengan NIM 21803241057. Pokok pembahasan kita kali ini dibagi menjadi 6 bagian. 1. Pengertian jurnal umum. 2. Fungsi jurnal umum. 3. Cara pembuatan jurnal umum. 4. Aturan dasar jurnal umum. 5. Bentuk jurnal umum. Dan yang terakhir, contoh soal jurnal umum. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian jurnal umum. Jurnal umum yaitu suatu jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Nah, dalam akuntansi, jurnal umum idealnya memuat catatan detail seperti nama transaksi, kelompok akun, dan nominal transaksi di kolom debit dan kredit yang disusun secara sistematis guna mempermudah pengelolaan keuangan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu fungsi jurnal umum. Fungsi jurnal umum yang pertama yaitu fungsi historis. Di dalam jurnal umum, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dalam hal ini, jurnal umum menggambarkan aktivitas suatu perusahaan setiap hari secara berurutan dan terus-menerus. Dengan kata lain, jurnal umum disebut memiliki fungsi historis karena dilakukan secara kronologis dan sistematis. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Pada fungsi pencatatan, semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Dengan begitu, maka perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan harus dicatat terlebih dahulu ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, yaitu fungsi analisis. Pada fungsi analisis, dijelaskan bahwa semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Proses analisis ini meliputi penggolongan nama akun, pencatatan kredit dan debit, serta jumlah atau besar transaksi. Yang keempat yaitu fungsi instruksi. Pada fungsi instruksi dijelaskan bahwa jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke general jurnal. Nah, proses pencatatan dalam jurnal ini tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau petunjuk kredit dan debit. Fungsi yang kelima yaitu fungsi informatif. Pada fungsi ini dijelaskan bahwa di dalam jurnal umum juga terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan. Yang ketiga yaitu cara pembuatan jurnal umum. Cara pembuatan jurnal umum yang pertama yaitu pahami persamaan akuntansi. Pada tahap yang pertama yaitu pahami persamaan akuntansi, di sini pemahaman ini sangat penting
agar tahu bagaimana cara mencatat transaksi dalam jurnal, akun mana yang harus digunakan, hingga posisi debit kredit yang benar. Pada tahap yang kedua, yaitu kumpulkan dan identifikasi bukti transaksi. Pada tahap ini, yaitu mengumpulkan bukti transaksi seperti invoice, nota, faktur, atau bahkan kwitansi, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi transaksi. Yang terakhir, yaitu pencatatan jurnal umum. Pada tahap ini, yaitu melakukan pencatatan transaksi yang sudah diidentifikasi ke dalam jurnal. Materi keempat yang akan kita bahas yaitu tentang aturan jurnal umum. Aturan dasar jurnal umum yang akan kita bahas ini berguna saat kita akan melakukan pencatatan jurnal umum. Nah, sebelum kita melakukan pencatatan di jurnal umum, kita harus mengetahui aturan dasarnya terlebih dahulu, seperti apabila akun harta ini mengalami penambahan, maka akan terletak di bagian debit, dan apabila mengalami pengurangan atau keluar, maka akan terletak di kredit. Dan untuk akun utang, modal, dan pendapatan ini berkebalikan dengan akun harta, di mana akun utang, modal, dan pendapatan ini apabila mengalami penambahan terletak di kredit, dan apabila berkurang terletak di debit. Dan yang terakhir yaitu akun beban. Apabila bertambah seperti dengan akun harta terletak di debit, dan apabila berkurang terletak di kredit. Sedangkan untuk saldo normal ini mengikuti akun saat bertambah. Seperti halnya ketika akun harta ini bertambah terletak di debit, maka saldo normalnya juga terletak di debit. Begitupun seterusnya. Memasuki materi yang kelima ini, kita akan membahas bentuk jurnal umum. Pada bab 5 kali ini, kita membahas bentuk jurnal umum. Nah, di sini, ketika kita membuat jurnal umum, yang pertama adalah kita membuat kopnya atau membuat kepala dari jurnal umum tersebut. Di sini terdapat nama perusahaan, terus nama jurnal umum, dan periode pembuatan jurnal umum. Selanjutnya, untuk kolomnya ini dibagi menjadi 5 kolom. Yang pertama kolom tanggal, yang kedua akun dan keterangan, yang ketiga ref, yang keempat debit, dan yang kelima kredit. Dan di akun tanggal ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk bulan dan tahun, dan yang selanjutnya yaitu untuk tanggal. Mengapa tanggal, bulan, dan tahun ini dibedakan? Karena tanggal ini mengalami kejadian terus-menerus. Oleh karena itu dipisahkan antara tanggal dan bulan tahun. Nah, setelah selesai kita memberikan kolom total untuk menjumlahkan nominal dari transaksi tersebut, dan untuk mengetahui apakah antara debit dan kredit tersebut balance. Memasuki materi yang terakhir, ini kita akan membahas mengenai contoh soal dalam jurnal umum. Contoh soal kali ini kita akan membahas salon Rara Cantika, di mana Bu Rara mendirikan salon Rara Cantika. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada salon Rara Cantika selama bulan November 2022. Transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 November 2022, Bu Rara menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Transaksi kedua, pada tanggal 05 November 2022, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Pada tanggal 12 November 2022, membeli peralatan salon seharga 4 juta. Pada tanggal 17 November 2022, Bu Rara mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Pada tanggal 25 November 2022, Bu Rara membayar gaji pegawai seharga 1 juta. Dan pada tanggal 30 November 2022, Bu Rara menerima pendapatan salon sebesar 10 juta. Yang pertama kita selesaikan yaitu
yaitu transaksi pertama, yaitu pada tanggal 1 November 2022, di mana Bu Rara atau pemilik salon Rara Cantika menyetorkan uangnya sebesar 30 juta ke perusahaan sebagai modal awal. Nah, ketika menyetorkan uang, maka analisisnya yaitu kas akan bertambah dan modal akan bertambah. Nah, apabila kas ini termasuk aset, maka ketika bertambah terletak di debit, dan apabila modal ini bertambah maka terletak di kredit, maka jurnalnya kas debit, modal kredit masing-masing 30 juta. Kemudian kita akan menyelesaikan transaksi kedua, yaitu pada tanggal 05 November, di mana perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Nah, analisisnya apabila perusahaan meminjam uang ke bank, maka akan menerima uang masuk. Namun, utang juga bertambah. Nah, di sini apabila uang masuk, jadi masuknya di kas dan termasuk aset. Nah, apabila kas bertambah, maka terletak di debit, dan utang bertambah terletak di kredit. Maka analisisnya kas debit, utang dan kredit masing-masing 10 juta, dan ini bentuk jurnalnya. Memasuki transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 12 November 2022, di mana Bu Rara ini membeli peralatan salon seharga 4 juta. Nah, apabila membeli peralatan, maka peralatan akan bertambah dan kas akan berkurang. Maka analisisnya peralatan di debit dan kas di kredit masing-masing 4 juta. Dan ini bisa dilihat jurnalnya. Transaksi 4 pada tanggal 17 November 2022, di mana Bu Rara mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Ketika mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya, ini merupakan prive. Nah, jadi prive masuk debit dan kas berkurang masuk kredit masing-masing 2 juta. Transaksi 5, yaitu pada tanggal 25 November 2022, Bu Rara membayar gaji pegawai senilai 1 juta. Di sini analisisnya berarti gaji pegawai di debit dan kas berkurang untuk membayar di kredit, yaitu masing-masing 1 juta. Transaksi terakhir yaitu transaksi 6. Pada tanggal 30 November 2022, Bu Rara menerima pendapatan salon sebesar 10 juta. Nah, analisisnya apabila menerima pendapatan salon maka kas akan bertambah dan pendapatan salon juga bertambah. Nah, di sini apabila kas bertambah terletak di debit dan apabila pendapatan bertambah terletak di kredit. Jadi, jurnalnya kas debit, pendapatan salon kredit masing-masing 2 juta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi selanjutnya.